Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Dongwon ni Tian Jijun. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah beberapa waktu Tan Yun memasuki ruangan kultivasi, di panel lain kita diperlihatkan sebuah perencanaan yang digaungkan oleh Luwu untuk membunuh Tan Yun. Dirinya seakan yakin bahwa 3 bulan lagi Tan Yun akan benar-benar tewas oleh Jiang Xia yang bertugas untuk membunuhnya. Di dalam ruangan kultivasi, Tan Yun menggabungkan beberapa api untuk dilahap oleh api Hongmengnya. Di saat itu juga Tan Yun terus berlatih sembari menunggu prosesi pelahapan api Hongmeng dirinya, yang kali ini memasuki fase akhir untuk mencapai ke tingkat 3. Dan tak hanya itu, Tan Yun juga melakukan terobosan hingga menjadi jiwa janin di tingkat 8. Tapi kekuatan itu masihlah belum cukup. Tan Yun berniat melanjutkan pelatihannya dengan melatih tubuh tiraninya. Seketika ia pun dialihkan ke sebuah tempat yang di sana terdapat energi yang memasuki tubuhnya hingga membuat Tan Yun kesakitan. Beberapa waktu berlalu, Tan Yun akhirnya kembali sadar disertai sebuah ledakan dauki dari dalam tubuhnya. Ternyata itu merupakan tingkatan kesadaran Tan Yun yang telah mengalami perubahan yang kini sebanding dengan praktisi ranah pemurnian jiwa tingkat 1. Mengetahui itu ia pun sangat gembira dan di sana Tan Yun tak membuang waktu dan kembali berniat membuat 9 rune kelas menengah. Waktu demi waktu terus berlalu. Di luar ruangan kultivasi, kita juga melihat adanya Jiang Xia yang tengah menunggu kemunculan dari Tan Yun. Dengan kekuatannya, ia pun menyembunyikan tubuhnya dengan sebuah rune. Tentu kedatangannya tiada lain hanyalah membunuh Tan Yun seorang. Di dalam ruangan kultivasi, waktu berlatih Tan Yun akhirnya usai. Dan tentu selama waktu ini, Tan Yun berhasil membuat beberapa rune serta mampu meningkatkan api Hongmengnya. Ia di sana juga mengintip 2 binatang penjaganya yang tak lama lagi akan segera bangkit. Kerasakti dan juga Datau. Dan kini waktu pelatihan Tan Yun akhirnya selesai. Ia pun keluar dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Tan Yun kemudian berkumpul dengan murid lain setelah pelatihan kali ini. Yang itu adalah murid senior Luo dan senior Song. Di sana senior Song meminta pada Tan Yun untuk berlatih bersama melakukan pertarungan. Mereka sangat penasaran dengan kekuatan Tan Yun yang kini sudah meningkat. Mendengar itu tentu Tan Yun pun menyetujuinya. Namun tepat di saat itu muncullah An Bei yang serta-merta menantang Tan Yun untuk bertarung juga. Sontak mendengar itu kedua senior nampak tak setuju karena An Bei merupakan sosok kejam dan sangat licik. Mereka tak percaya pada An Bei dan meminta Tan Yun untuk tidak menyetujuinya. Awalnya Tan Yun mengiyakan dan berniat pergi untuk mengabaikannya. Namun dikarenakan si An Bei menghadangnya hingga terus menantangnya, pada akhirnya Tan Yun menyetujui untuk melakukan pembelajaran. Dan dengan ini pertarungan pun dilakukan. Semua orang nampak terkejut dikala si An Bei mengeluarkan kekuatannya yang kini telah meningkat hingga 10 kali lipat. Namun meski begitu Tan Yun jelas tak takut dan langsung menyerang balik. Yang dalam sekejap, Tan Yun tak hanya menghancurkan pedang si An Bei, tapi menyiksanya dengan sangatlah kejam dan akhirnya pingsan. Beruntung di saat akan menghabisinya tiba-tiba gurunya muncul menghentikan pertarungan itu. Tetua ketiga nampaknya sangat marah dengan sikap Tan Yun yang berniat membunuh muridnya. Namun dikarenakan ini adalah kesalahan muridnya, dengan itu ia pun pasrah dan pergi dari tempat tersebut. Setelah pertarungan ini tiba-tiba kedua senior nampaknya membatalkan tentang rencana tadi yakni bertarung dengan Tan Yun. Mereka tentu ketakutan dengan kekuatannya yang tidaklah masuk di akal. Dengan begitu Tan Yun pun pamit dan pergi dari tempat tersebut. Setelah beberapa waktu di perjalanan, Tan Yun tak disangka merasakan adanya seseorang yang mengikutinya.
Tentu tiada lain dan tiada bukan itu adalah Jiang Xia, utusan Luwu. Dengan pedenya ia seakan di atas angin dan kali ini merupakan waktu di mana kematian Tan Yun akan terjadi. Tapi itu hanyalah impian belaka karena nyatanya Tan Yun telah mengetahui keberadaannya dan malah langsung menyerangnya dengan sebuah rune. 我等你很久了，你是如何发现我的？ Dengan matanya Tan Yun melihat jelas lokasi musuhnya berada. Jiang Xia yang sudah terungkap kemudian merasa panik dan melarikan diri. Namun jelas Tan Yun tak membiarkannya dan hanya dengan satu jimatnya ia pun tewas seketika. 不要杀我！我有天大的秘密要告诉你。 Setelah merampas hartanya, Tan Yun kemudian kembali ke gerbang pil obat. Di sana ia bertemu dengan dua tetua yang kini tengah menunggunya. Mereka kemudian mengobrol hingga membicarakan mengenai asal-muasal Luwu yang memanglah memiliki latar belakang yang menakutkan. Tapi meski begitu Tan Yun tak takut dan akan berniat untuk membunuhnya. Pertanyaan ini tentu membuat dua tetua menjadi penasaran mengenai Tan Yun yang menanyakan identitas dari Luwu. Tan Yun mengungkapkan sebuah rahasia yang itu berkaitan dengan Luwu. Pertama, ia telah membunuh Duan Jian yang notabene antek-antek Luwu. Kedua, ia juga membunuh Jiang Xia yang merupakan anak buah Luwu. Jadi kesimpulannya Luwu merupakan musuh sejati yang harus ia singkirkan. Mendengar itu kedua tetua menjadi terkejut, namun meski begitu keinginan Tan Yun ternyata sebanding lurus dengan Sen Subing yang itu menginginkan untuk membunuh Luwu karena masalah di tempo lalu. Tapi hal itu sangatlah sulit karena jika Luwu tewas maka secara langsung ayahnya pasti akan bergerak balas dendam. Dan yang paling ditakutkan selain ayah Luwu ternyata itu adalah guru ayahnya yang notabene merupakan ketua gerbang suci di PC Pil saat ini. Setelah perbincangan panjang, Tan Yun pergi dan kali ini ia berniat menemui Sen Subing di rumah lelang. Diketahui selama 3 bulan ini ia telah berdiam di sana menunggu seseorang yang itu adalah gurunya. Sekian lama menunggu akhirnya mereka pun bertemu dan menceritakan semua masalah pada gurunya. Yakni ia meminta sang guru untuk membantunya membuat pil kebangkitan. Mendengar itu sang guru pun mengiyakan dan mereka pun pergi dari rumah lelang. Di panel lain kita diperlihatkan mengenai kemarahan Luwu atas gagalnya tetua Jia membunuh Tan Yun. Dirinya seakan tak percaya mengenai tetua Jiang yang kini sudahlah tewas. Di saat yang sama di sana muncullah tetua ketiga yang langsung menggunakan sebuah peredam suara untuk mengobrol dengan Luwu. Ternyata mereka membicarakan keluh kesah yang telah dilakukan oleh Tan Yun pada mereka. Situasi ini tentu tak dapat ditolerir lagi karena untuk memecahkan masalah ini yakni hanya dengan membunuh Tan Yun. Mereka di sana langsung melakukan sebuah perencanaan untuk membunuh Tan Yun. Di panel lain lagi-lagi diperlihatkan juga Tan Yun yang mulai bersiap untuk menyempurnakan pil kebangkitan. Semua bahan telah terkumpul dan dengan keilmuannya ia pun mulai meracik semuanya pada sebuah tungku. Satu persatu bahan obat mulai ia masukkan hingga tak lama pil pun terbentuk dan akhirnya selesai. 幽魂血人参放进去了。师傅，好了吗？这是单胎。 Sen Subing yang melihatnya tentu sangat gembira karena dengan begitu ketua Tang akhirnya dapat terselamatkan. Setelah itu sebelum pergi Tan Yun memberikan sebuah latihan pemurnian yang sangatlah kuat. Sampai-sampai saking kuatnya Tan Yun memerintahkan untuk menghancurkan gulungannya setelah Sen Subing mempelajarinya. Kali ini Tan Yun nampaknya sangat percaya pada Sen Subing. Ia berharap bahwa di masa depan bisa membantu dirinya untuk membalas dendam tentang muridnya yang telah berkhianat. Sontak mendengar itu Sen Subing pun bertekad bahwa kehidupannya kali ini dipastikan akan selalu membantu gurunya dan tidak akan mengecewakannya. Setelah urusan dengan Sen Subing selesai, Tan Yun kemudian pergi ke tempat ruang dan waktu. Benar, tentu saja Tan Yun berniat berkultivasi di tempat itu. Ia pun membayarnya dan memasukinya. Di panel lain di tempat tetua ketiga. Di sana mereka yang tengah bersantai tiba-tiba muncul tetua penunggu tempat ruang dan waktu yang melaporkan mengenai Tan Yun yang datang ke tempatnya. Tanya itu, tetua penunggu tempat tersebut juga memberikan token untuk memasuki ruangan yang dipakai Tan Yun.
Mengetahui itu, tetua ketiga pun tak membuang banyak waktu dan langsung bergerak untuk membunuh Tan Yun. Singkat cerita, ia pun sampai dengan pakaian yang serba tertutup dan langsung masuk ke tempat pelatihan Tan Yun. Di dalam Tan Yun yang sedang berlatih, ia pun langsung bersembunyi karena merasakan kehadiran adanya sosok yang datang. Dengan kekuatannya, Tan Yun mencoba untuk melawannya. Lagi-lagi di sana Tan Yun juga menggunakan artefak runenya untuk membuat sebuah formasi. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. 血尖盾幻符也不是我的对手。 Sampai akhirnya Tan Yun pun menyadari kalau jimatnya akan habis. Dengan itu ia pun keluar dari tempat itu dan bersiap untuk penyerangan dengan beberapa jimatnya. Hingga memunculkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Setelah suksesnya mendaki menara Sekte Huangpu serta mendapat penyerangan dari para tetua ketiga, terlihat kondisi Tan Yun saat ini yang tidak baik-baik saja guys. Ledakan yang terjadi sebelumnya membuat ia terluka parah sampai tak sadarkan diri. Tragedi ini jelas membuat semua murid terkejut dan langsung berniat melaporkan semuanya. Beruntung di saat pengejaran berlangsung, Tan Yun membuat sebuah tipuan memanipulasi suara tetua Sen yang itu membuat tetua ketiga pun ketakutan. 老朽来救你了。哎，那声音不太像沈清风。 Hingga akhirnya ia pun sampai tepat di gerbang pil obat yang seketika bertemu dengan Daniu. Tentu ia pun menjadi panik karena tanpa diduga suara ledakan itu bersumber dari perahu Tan Yun. Dengan cepat mereka pun pergi melapor pada tetua Sen. Semua orang jelas khawatir dengan kondisinya yang mengenaskan. Tetua Sen yang melihatnya tentu sangat begitu terkejut melihat murid kesayangannya yang kini telah terluka dan juga tewas. Bahkan saking pentingnya Tan Yun di matanya hingga tetua Sen pun siap jika ditukarkan dengan nyawanya. Meski begitu waktu tak dapat diulang kembali dan satu yang pasti tetua Sen berjanji akan melakukan balas dendam. Mereka langsung mengubur Tan Yun untuk beristirahatan terakhirnya. Kesedihan ini tidak hanya dirasakan oleh tetua Sen dan tetua Wende, bahkan Sen Subing juga terpukul di saat mendengar tragedi yang menimpa Tan Yun. Seorang pemuda yang telah membuat keajaiban dari divisi pil kini terhapus dengan berita kematiannya. Tentu Sen Subing sangat marah dan menanyakan penyebab kematian Tan Yun. Tetua Wende menjelaskan semuanya hingga mengira bahwa sosok yang membunuh Tan Yun merupakan praktisi pemurnian jiwa tingkat 4. Yang kemungkinan hal itu dilakukan oleh para tetua divisi pilnya ataupun di luar divisi pil yang merupakan musuh Tan Yun. Mendengar itu Sen Subing semakin marah dan bertekad untuk mencari dalang di balik kematian Tan Yun. Bahkan tak tanggung-tanggung kematian Tan Yun juga membuat Sen Subing membunyikan lonceng 9 jalan yang itu pertanda bahwa divisi pil sedang dalam bahaya. Semua orang, baik murid ataupun semua tetua, mereka langsung merangsek pergi ke bidang bela diri. Tak terkecuali Luwu dan tetua ketiga yang juga mengetahui mengenai tujuan lonceng ini yang berkaitan dengan Tan Yun. Singkat cerita, semua orang pun berkumpul di mana di sana tak terlihat tetua ketiga yang dikatakan bahwa dirinya tengah pergi ke divisi gerbang peri. Tentu ungkapan Luwu merupakan sebuah alasan karena situasi tetua ketiga yang kini tengah terluka. Meski begitu, Sen Subing masihlah tak percaya karena nyatanya tetua ketiga itu tak pergi ke gerbang peri. Setelah itu Sen Subing menjelaskan mengenai tragedi yang menimpa divisinya, yakni hal itu berkaitan dengan kematian Tan Yun yang membuat semua orang terkejut dan seakan tidak percaya. Kini semua orang yang mendengarnya berniat mengunjungi makamnya karena reputasi Tan Yun sebelumnya yang sangat luar biasa. Tapi kematian Tan Yun merupakan sebuah manipulasi guys. Terbukti ia masihlah hidup yang kini berusaha mencari tahu mengenai dalang di balik penyerangannya. Satu persatu para murid terlihat mulai berdatangan ke tempat makamnya. Mereka tentu sangat menyesal dan menyayangkan mengenai kematian Tan Yun yang sangat cepat. Di panel lain kita juga diperlihatkan para tetua semua divisi yang kini terlihat sangat senang. Karena berita kematian Tan Yun merupakan berita paling ditunggu oleh para tetua yang merupakan musuh Tan Yun.
Setelah berita kematian Tan Yun menyebar, tapi semua orang ternyata tak memberitahu mengenai berita ini pada Xiao Jian dan juga Meng Yi. Karena jika itu terjadi maka tak dapat dipungkiri, ketiganya akan bersedih dan pasti akan keluar dari Sekte Huangpu. Di saat yang sama kini terlihat para murid arogan yang datang ke pemakaman Tan Yun. Kedatangannya tentu membuat sebuah kekacauan hingga menghajar semua penjaga kebun obat tepatnya Danyu. 你先朝我出手，我正常还击。 Namun di saat itu juga Tan Yun akhirnya bangkit dan keluar dari kuburannya. 兄弟们，我们走。 Setengah bulan telah berlalu, semua cedera di tubuhnya juga telah dihilangkan. Kali ini ia pun berniat balas dendam dan orang pertamanya adalah kerabat dari tetua ketiga. Tentu dirinya sangat kaget dikala melihat Tan Yun yang masih hidup. 爷爷是谁？ Tanpa berlama-lama Tan Yun membunuhnya dengan sangat kejam. Di panel lain di gerbang pil obat, terlihat Shen Subing masihlah bersedih karena ternyata pelaku pembunuhan Tan Yun yang juga belum diketahui. Terlihat matanya sudah hitam karena setiap hari memikirkan pemuda jenius yang telah tewas itu. Namun nasi sudah menjadi bubur, waktu yang terlewat tak mungkin dikembalikan. Meski begitu ia berjanji bahwa dirinya tak akan tenang sebelum pelaku pembunuhan terungkap. 这是我沈素冰活到现在，我实难心安。 Di sisi lain Tan Yun yang telah bangkit kali ini menargetkan balas dendam pada Sun Anbei. Dengan kecepatannya ia pun akhirnya sampai di tempat Anbei berada. Dirinya yang tengah berkultivasi tiba-tiba terkejut setelah melihat kedatangan sosok yang langsung membakarnya. 儿，我们又见面了，你再看看。 Ya, itu adalah Tan Yun yang kini mencoba menginterogasinya untuk menanyakan situasi setelah lonceng 9 jalan dibunyikan. 哪位长老执事没去演武场？我不知道，我……哦， Awalnya Tan Yun masihlah belum menemukan jawaban atas penyerangannya itu. Namun setelah melihat ingatan Anbei, ia pun akhirnya tahu bahwa dalang di balik penyerangannya itu adalah tetua ketiga yang mempunyai sebuah tato pada tangannya. 郝世渊，果然是你。 Setelah mendapat jawaban itu, Tan Yun tanpa ragu membunuhnya dengan memasukkan tubuhnya pada tungku pemurnian dan pergi dari tempat tersebut. 大云，你说过放了我的，魔鬼也不会放过你！放我出去！Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan akhirnya sampai di telinga ketua ketiga, yang itu merupakan berita kematian muridnya Sun Anbei dan juga Pang He. Mendengar itu tentu ia pun menjadi panik dan bertanya-tanya mengenai dalang di balik pembunuhannya. Dengan cepat berita kematian kedua muridnya langsung ia laporkan pada tetua Subing. Tentu mendengar itu tetua Subing menjadi kembali bersedih. Kemalangan dari divisi pil obat memang belum usai. Kematian Tan Yun hingga kematian Sun Anbei merupakan sebuah pukulan telak bagi divisinya. Namun meski begitu tak ada yang bisa ia lakukan selain berusaha melindungi dua murid jenius yang tersisa, yakni Luo Pan dan juga Song Hong. Karena jika mereka sampai mati juga, maka divisi pil tak akan bisa mengikuti kompetisi pemurnian pil di 3 sekte. Setelah itu di sisi lain diperlihatkan Tan Yun yang membeli sebuah artefak formasi ruang dan waktu. Tentu formasi itu ia gunakan untuk melakukan pelatihan tersembunyi di sebuah pegunungan. Setelah membelinya ia pun pergi ke sebuah tempat yang langsung menggunakan formasi tersebut dan melakukan pelatihan. Waktu demi waktu terus berlalu, akhirnya Tan Yun mampu menerobos hingga menjadi jiwa janin di tingkat 9. 终于晋升太空剑九重。 Namun tanpa diduga di saat itu tubuhnya seketika terbakar, yang itu merupakan pergerakan dari api Hongmengnya yang kini telah memasuki puncak tahap kedua. Setelah pelatihan selesai, ia pun keluar dan pergi dari pegunungan itu. 鸿蒙霸体终于迈入2阶巅峰了。 Di saat yang sama, ia pun juga mendapat sebuah berita mengenai Datao yang kini telah bangkit. 大头，快出来！ Tentu kemunculannya kali ini di samping tubuhnya yang berbeda, kekuatannya juga meningkat menjadi lebih kuat. Dengan begini, rencana balas dendam pada Lu Wu dan Pang Xiyuan akhirnya dapat dilakukan.
Dengan kecepatannya mereka pun kini menuju ke Gunung Changling untuk bertemu Shen Subing. 大头，走。 Dikatakan bahwa kecepatan Datau saat ini bahkan menandingi kecepatan perahu roh kelas terbaik. Singkat cerita, Tan Yun pun sampai di kebun pil obat. Semua orang termasuk Dan Yu yang melihatnya langsung menghormatinya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.